Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita baca doa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Kelas ini ketua kelasnya Umi ya? Ya, Bu. Silakan. Ada Umi? Bu, ya Bu. Nah, silakan Umi pimpin dulu doanya. Ya, teman-teman duduk siap gerak. Kita mulai hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah. Oke, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan ya anak-anak semua. Ya, Ibu cek dulu kehadirannya. Umi, gimana teman-temannya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Oke, Bu. hadir semua. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Kita langsung saja ke pembelajarannya. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada minggu lalu kita mempelajari apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, minggu lalu belajar apa? Zat aditif, Bu. Zat aditif, Bu. Iya, betul. Zat aditif ya. Oke, apa sih zat aditif itu? Zat yang ditambahkan pada makanan, Bu. Oke, betul Wawan. Zat yang ditambahkan pada suatu makanan. Fungsinya untuk apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, fungsinya. Fungsi zat aditif. Minggu lalu sudah ya. Zat aditif biasanya ditambahkan untuk menguatkan rasa, untuk mengawetkan makanan, juga membuat menarik tampilan dari makanan atau minuman, Bu. Iya, betul Wahyuni. Oke, kelas ini bagus-bagus semuanya aktif ya. Nah, coba perhatikan pada slide berikut ini. Gambar apakah itu? Gambar apa ya? Gambar cilok. Cilok, Bu. Cilok. Iya, cilok dan pentol ya, pentol bakso, betul. Nah, siapa yang mau berpendapat tentang dua makanan ini? Ada yang suka makanan ini? Saya suka, Bu. Saya suka, Bu. Iya ya, ini Enak. jajanan favorit kita ya, yang juga sering kita temui di sekitar sekolah kita. Nah, lalu apa hubungannya nih? Ada cilok, ada pentol dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di hari ini ada 4. Yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat memberikan 3 solusi cara mengidentifikasi kandungan zat aditif pengawet buatan atau boraks pada jajanan di sekitar siswa berdasarkan fenomena yang disajikan. Kedua, melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis jajanan di sekitar siswa yang mengandung zat aditif pengawet buatan atau boraks. Melalui percobaan, peserta didik juga dapat menganalisis cara identifikasi kandungan zat aditif pengawet buatan yang paling efektif. Yang keempat, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan uji kandungan zat aditif pengawet buatan pada jajanan di sekitar siswa dengan terampil. Seperti itu ya. Kemudian kegiatan yang akan kita lakukan di hari ini yaitu diskusi, eksperimen, juga presentasi. Nah, semua kegiatan tadi akan Ibu nilai, mulai dari pengetahuannya, keterampilan, juga sikap. Nah, pengetahuannya bagaimana? Nah, nanti pengetahuan ini akan Ibu kirim link Gform ya, yang berisi tentang soal berupa esai. Jadi nanti kalian mengerjakan soalnya di link tersebut. Nanti Ibu nilai seberapa paham kalian tentang pembelajaran di hari ini. Kemudian keterampilannya juga Ibu nilai. Bagaimana kinerja kalian saat melakukan percobaan, kemudian bagaimana kemampuan kalian ketika presentasi. Sikapnya juga akan Ibu lihat di dalam kelompoknya bagaimana, apakah ikut serta atau tidak.
Jadi Ibu harapkan semuanya harus bekerja dalam kelompoknya ya. Tidak asik sendiri, tidak ngobrol dengan teman atau mengganggu yang lain, semuanya fokus di kelompoknya masing-masing. Oke? Paham? Paham, Bu. Iya. Yuk, sekarang simak video ini ya. Ya, Bu. Enggan menguji di masa pandemi, olahraga nakal tega mencampurkan orang sama cilok buatannya agar tahan lama. Jajanan pinggir jalan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Memiliki rasa yang gurih, berwarna cerah, dan harganya pun relatif murah, membuat masyarakat tertarik untuk mengonsumsi jajanan di pinggir jalan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua jajanan pinggir jalan aman dikonsumsi? Masih banyak penjual makanan nakal yang mencampur dagangannya dengan bahan kimia berbahaya, seperti boraks. Padahal, bahan ini masuk ke kategori bahan yang bersifat toksik alias beracun. Oke, itu dia ya videonya. Sudah kalian simak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, nah berdasarkan video tadi yang sudah kalian tonton, kira-kira siapa yang mau mengajukan pertanyaan atau rumusan masalah terkait video yang sudah tadi kita tonton? Yuk, siapa? Membuat pertanyaan. Ya, Widya, apa? Ya, rumusan kalau pertanyaan dari saya itu bagaimana ya Bu ya caranya kita itu tahu kalau betul itu mengandung pengawet ya Bu ya? Iya, bagaimana caranya kita tahu bahwa cilok, tadi apa? Cilok ya? Iya, cilok Bu, kesukaannya Iya, cilok yang kita makan itu ada pengawet buatannya atau enggak gitu ya? Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Saya ya, Bu. Oke, Yuli, gimana? Ya, tadi video tentang boras yang digunakan pada jajanan cilok agar tahan lama yang dapat membahayakan tubuh ya, Bu. Iya. Oh, Jadi pertanyaannya gimana kira-kira Yuli? bagaimana kita mengetahui kalau jajanan itu dia mengandung boras atau tidak ya, Bu? Oke, betul. Hampir sama dengan Widya ya. Ada lagi atau sudah sama semuanya? Sama, Bu. Nah, ya. Jadi rumusan masalah terkait video tadi, bagaimana cara kita tahu kalau cilok yang kita suka makan itu atau jajanan lain itu mengandung boras atau tidak, begitu ya? Nah, Ya, ketika kalian sudah memberikan rumusan masalah, tentu harus ada solusinya ya. Nah, kira-kira solusi untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah kalian buat, itu apa ya? Nah, minggu lalu kan Ibu sudah membagikan handout ya untuk digunakan pada pembelajaran hari ini. Coba bawa handoutnya, Bawa, Bu. bawa boleh dibuka, Bawa, Bu. coba dicari. Ibu beri waktu kalian untuk membaca handoutnya, cari solusi untuk menjawab rumusan masalah tadi. Ya, silakan dibaca dulu ya. Kalau sudah ada yang ketemu boleh bilang. Boleh acungkan tangan. Saya Ya, Bu, bisa. Oke, apa Wid? kalau saya tahu ini dari itu Bu, dari kunyit. Oh, jadi pakai kunyit kita bisa tahu ya
makanan Oke. tersebut ada boraksnya atau enggak. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, satu-satu. Siapa ya? Julius, Bu. Oh, Ya, Yulius boleh. dulu. Boleh, Saya dulu Yulius. ya, Wan. Kalau menurut saya, Bu, bisa menggunakan bunga trompet ungu, Bu. Hasil Iya, bacaan bunga saya, Bu. Oke, bunga trompet ungu. Kemudian, siapa lagi tadi? Wawan mau ya? Wawan, Bu, Ya. Wawan. Ya, apa Ya. Wan? Kalau saya pakai bunga kembang sepatu, Bu. Bunga Kembang kembang sepatu. sepatu. Nah, Iya ya, ada kunyit, bunga kembang sepatu, dan bunga trompet ungu. Yang lainnya sama ketemu ini solusinya? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Nah, langkah selanjutnya nih kalian coba, ini kan belum duduk berkelompok ya, masih sendiri-sendiri. Tadi di rencana kegiatannya kita ada melakukan eksperimen. Jadi silahkan anak-anak semua duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan pada minggu lalu. Ya, ketua kelompoknya masih ingat nggak? Ada Umi, Masih, Bu. Ahyuni, Wawan gitu ya. Yuk, cari anggotanya. Ya. Silakan duduk Ayo. berkelompok. Oke, Baik, Bu. siap, Bu. Ya, Mas yuk. Julius, sini aja, Mas Julius. Siap, Bu, siap. saya sama siapa ya, Bu? Ya, saya kemarin nggak masuk. Oh, yang sama Widya. Widya. Yuk, siapa? Ketuanya nih, ada anggotanya yang hilang arah. Siapa? Ayo. Sama Kelompok saya, kami nih. itu, Bu. Oh iya, yuk. Siapa? Langsung Julius. bergabung dengan temannya ya. Oh iya, saya satu kelompok sama Julius ternyata. Iya, yuk langsung gabung sama Yulius. Sudah semuanya duduk berkelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, ketua kelompoknya boleh ambil dulu ini LKPD-nya. Ya, yuk. Siap. Ketua Baik, kelompoknya Bu. tadi ada 5 ya, ada 5 kelompok. Silakan ketuanya Oke, ambil Bu. dulu LKPD-nya. Oke. Sudah, Bu. Sudah saya ambil Ya, ya. kalau sudah, silakan dipelajari bersama-sama ya. Jadi jangan hanya ketuanya yang baca, tapi anggota kelompoknya juga baca. Yuk, baca dulu LKPD-nya, pelajari. Sambil mempelajari boleh teman yang lainnya, anggota yang lainnya ambil alat bahannya. Ini juga sudah Ibu siapkan di depan. Baik, Bu. Ya, biar semuanya bekerja ya. Jadi bagi-bagi tugas. Ada yang ambil alat dan bahannya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, ini ya, LKPD-nya diisi juga kelompok berapa, anggotanya siapa-siapa saja. Nah, kita langsung ke percobaan uji kandungan boraks menggunakan indikator kunyit, bunga trompet ungu, dan bunga kembang sepatu. Ya, silakan kalian lakukan percobaannya. Sampelnya ada 2 ya, ada cilok dan juga pentol. Semuanya harus bekerja. Ya, jangan hanya Julius, semuanya mengandalkan Julius di kelompoknya. Tidak, tapi semuanya harus bekerja. Di sini Ibu akan lihat bagaimana keterampilan kalian, sikapnya juga bagaimana di dalam kelompok. Ya, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Taufan mengikuti ya, Taufan ya? Ya, Bu. Oke. Sudah? Ada kesulitan? Belum ada, Tidak, Bu. Bu. Ya, mudah ya. Oke, dibaca langkah kerjanya yang runut. Iya, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, ada yang sudah kelompoknya? Saya, Bu. Sebentar, Bu. Kristiana sudah? Sebentar, Bu. Jangan buru-buru. Ini saya masih belum Oh, selesai. oke, silakan Widya yuk. Iya, Bu. Saya Baik, kurang Bu. satu bahan. Bentar, Bu, ya. Ya. Ini loh, Bu. Julius jalan-jalan terus nggak mau bantu ini. Oh, Ya, Bu. ayo nih, Kelompoknya Ibu nilai ya. Julius rame, Bu. Dari tadi, Bu. Ganggu kelompok Oh, saya. ayo. Kalau ramenya untuk diskusi boleh, tapi kalau untuk bercanda berarti sikapnya Ibu kurangi ya. Maaf, Bu. Dengerin Ya, tuh. ayo.
Sudah, Bu. Sudah? Ya. Sudah semuanya? Bu. Oke. Baik. Kelompok siapa yang mau presentasikan hasilnya? Hasil percobaan dan diskusinya. Saya, Bu. Siapa yang sudah siap? Oke, Yustiana. Kelompok? Iya, Bu, Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Yustiana. Ya, kelompok 3. Oke. Silahkan dipresentasikan bagaimana hasil praktikumnya. Baik Bu, hasil praktikum dari kelompok kami Bu, yaitu sampel makanannya ada cilok sama pentol. Kalau yang cilok Bu ketika diberikan ekstrak kunyit dia berubah menjadi merah bata. Lalu kalau pentol Bu yang dikasih ekstrak kunyit warnanya menjadi kuning. Kemudian untuk ekstrak dengan bunga trompet ungu, untuk cilok berubah menjadi hijau. Untuk pentolnya berubah menjadi warna ungu. Kemudian yang menggunakan ekstrak bunga kembang sepatu, untuk ciloknya itu berubah jadi hijau juga, dan pentol berubah jadi ungu, Bu. Jadi kesimpulannya kelompok kami, yang cilok itu mengandung boraks, Bu, sedangkan yang pentol tidak mengandung boraks. Oke, baik, ditanggapi dulu oleh kelompok lain. Adakah perbedaan hasil percobaannya? Coba kelompok Wawan. Ya Bu, hasilnya sama. Hasilnya sama. Widya? Saya sama, Bu, tapi saya pakai itu kunyit juga sama, hasilnya seperti itu. Trompet ungu juga seperti itu. Meskipun tugas kami agak lama, maaf ya Bu ya. Ya, tidak apa-apa. Nanti diperbaiki lagi ya, jangan terlalu banyak bercanda ya. Kemudian Umi tadi angkat tangan kenapa? Ada yang mau ditanggapi? Ya, Bu. Sama Bu, warna saya gitu, tapi nggak seberapa gelap Bu. Itu Yustiana tadi diapakan ya? Diteteskan ke atau gimana ya Yus? Kamu kok bisa bagus gitu warnanya tadi kulihat? Oke, coba Yustiana bagaimana? Oke, teman yang lainnya boleh bantu ya. Yuliana mana Yuliana? Yustiana Saya Bu. Bu, Yustiana Bu. Ya, Yuliana sekelompok kan sama Yustiana. Oh iya, baik. Yuliana yang jelasin ya, Yul. Iya, boleh. Gimana Yul? Ya, tadi waktu diekstrak, ciloknya diekstrak sama kunyit itu, kunyitnya itu agak banyak, Bu. Agak banyak, Bu, sehingga dia berubah menjadi merah bata. Ya, begitu Umi. Sudah paham? Oh, iya. Oke, Ya coba Bu, tadi berarti yang di pentol itu kunyit dia warnanya kuning ya. Memang berubah atau itu adalah warna kunyitnya? Coba Yustiana mana? Ya Bu, saya Bu. Itu warna kunyitnya ya pada pentol. Berubah Bu, kunyitnya jadi lebih agak gelap, jadi merah bata Bu. Pada pentol, nak? Oh, Masya Allah, maaf Bu. Pada pentol iya tidak berubah Bu. Oke, iya. Tetap Jadi, warna kunyit. betul. Pada pentol tidak berubah warna, berarti kesimpulannya apa? Yang pentolnya tidak mengandung boraks, sedangkan cilok itu mengandung boraks, Bu. Oke, semuanya sama ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? sudah Bu. Sudah jelas Bu. Jelas, Ya, Bu. Oke, pertanyaan diskusinya boleh dengan anggota yang lain ya. Coba nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Wahyuni. Apa fungsi larutan ekstrak kunyit, kembang sepatu, dan bunga trompet ungu? Larutan tersebut berfungsi sebagai larutan indikator yang bisa mendeteksi adanya senyawa boraks, Bu. Oke, baik. Kemudian, nomor 2-nya, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, gimana Yul? Ya, mengapa kunyit, bunga trompet ungu, dan bunga kembang sepatu dapat dijadikan indikator adanya boraks? Karena pada bunga trompet dan bunga kembang sepatu memiliki senyawa antosianin yang bisa reaksi dengan senyawa basa menghasilkan warna hijau ketika bereaksi dengan boraks. Sedangkan kunyit mengandung kurkumin yang dapat mendeteksi adanya kandungan boraks pada makanan dengan menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam boraks dan mengikatnya menjadi kompleks warna rosa. Ya, benar. Semuanya sama?
Sama Bu. Sama Bu. Oke, jadi apa kesimpulan dari praktikum kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Yang lain ya, ayo, mana? Ada? Saya Bu, kesimpulannya, Yustiana. Oke, boleh Yustiana, bagaimana? Jadi berdasarkan hasil percobaan Bu, fungsi larutan kunyit itu dan trompet ungu serta kembang sepatu itu berfungsi sebagai larutan indikator Bu untuk mendeteksi adanya senyawa boraks. Kemudian kenapa dia bisa mendeteksi Bu? Karena pada bunga trompet dan bunga kembang sepatu memiliki senyawa antosianin. Jadi dia bisa bereaksi dengan senyawa basa, menghasilkan warna hijau ketika bereaksi dengan boraks. Sedangkan pada kunyit mengandung kurkumin Bu, yang dapat mendeteksi adanya kandungan boraks pada makanan, karena dapat menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna rosa Bu. Iya, baik. Wah, lengkap sudah ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya ya. Oke, nah anak-anak semua ini ternyata pintar-pintar ya, aktif dalam menyampaikan pendapatnya, kemudian percobaannya juga berhasil. Nah, oke, Ibu mau ulangi lagi tentang apa yang sudah kita lakukan. Jadi di sini ya, sampel yang terindikasi adanya boraks itu jika ditetesi dengan ekstrak kunyit, bunga trompet ungu, dan kembang sepatu, dia akan berubah warna. Ya, kunyit menghasilkan merah bata, bunga trompet ungu dan bunga kembang sepatu dia menghasilkan warna hijau. Kalau pentol dia tidak ada perubahan, sesuai saja dengan warna ekstrak atau larutan indikatornya. Artinya cilok memang mengandung senyawa boraks, sedangkan pentol tidak mengandung boraks. Jadi anak-anak di sini boleh ya nanti pentolnya tuh Ibu banyak sisanya tuh di depan, boleh kalian cicipin ya karena aman ini, tidak ada boraksnya ya. Mau? Makasih Bu. Mau dong Bu. Aku Mau Bu. suka banget itu pentol. Setelah pembelajaran selesai ya. Nah, Ya Bu. ya, ekstrak kunyit, bunga trompet ungu, dan kembang sepatu ini adalah larutan indikator yang bisa mendeteksi ada tidaknya senyawa boraks. Pada kunyit, dia mengandung kurkumin, betul yang sudah dijelaskan oleh Yustiana, bahwa kurkumin ini nanti bisa menguraikan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna merah kecoklatan atau merah bata. Kemudian pada bunga trompet ungu dan kembang sepatu itu mengandung senyawa antosianin. Jadi ketika dia bereaksi, dia akan menghasilkan warna hijau. Jadi bisa juga kita simpulkan bahwa boraks ini sifatnya adalah basa lemah seperti itu ya. Paham semuanya? Paham Bu. Paham Bu. Ya, Ibu juga mau memberikan apresiasi nih. Tadi kan sudah secara umum ya, anak-anak semuanya pintar-pintar, aktif juga. Sekarang ada apresiasi lebih untuk kelompok yang paling kondusif, kemudian aktif dalam menjawab juga bertanya. Kelompok siapakah itu? Ada yang bisa tebak? Kelompok saya, Bu. Ah, masa? Kamu tadi kan telat ya. Kelompok siapa Saya yo? dong. Saya dong Bu. Oke. Kelompok 3, kelompok Yustiana. Ya, tadi kan banyak mempresentasikan juga, menjelaskan juga. Nah, untuk yang lainnya, Tepuk setelah tangan. semangat lagi. Yustiana. Ya, selamat kepada Yustiana. Dan Kamu ya Julius rame aja, boleh nggak menang kan kita? ya, nanti Wipnya makanya Ya, maafin. jangan bercanda aja ya. Siap, Bu. Oke, good. Nah, anak-anak, jadi apa ya kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Yuk kita sama-sama simpulkan. Pada hari ini kita sudah bisa belajar apa saja? Sudah tahu apa saja? Bu. Wawan. Yo, Wawan. Sudah tahu apa saja sih Wawan nih dari awal sampai akhir pembelajaran?
Iya Bu, ternyata makanan yang saya sering konsumsi ada cilok dan pentol, salah satunya mengandung borak dan berbahaya bagi tubuh Bu. Dan untuk mengetahuinya itu tadi kita bisa mengujinya menggunakan kunyit, menggunakan bunga sepatu dan lainnya Bu. Ya. Ada lagi? Ya, kita sudah belajar tadi di awal, kita sempat singgung sedikit tentang zat aditif itu apa ya. Kemudian fungsinya, tadi salah satunya juga sebagai pengawet. Kemudian jenisnya juga, berarti jenisnya ada apa saja? Alami dan buatan. Wah, buatan juga ada yang ternyata berbahaya ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kemudian tahu juga cara uji kandungan boraks, betul seperti yang sudah disampaikan oleh Wawan. Kemudian karena tahu boraks ini bukan pengawet yang semestinya ada pada makanan, berarti dia akan berdampak bagi kesehatan kita. Apa saja? Misalnya kalau langsung kita makan ya, makanan yang mengandung boraks ini, dia akan menyebabkan mual, muntah, pusing ya, sakit kepala, dan nyeri perut. Nah, dalam jangka panjang itu bisa berakibat fatal karena dapat mengganggu susunan saraf, kemudian fungsi ginjalnya terganggu, bahkan bisa menyebabkan kanker ya, kanker hati atau kanker usus besar. Seperti itu. Nah, tadi ada penilaian yang belum Ibu lakukan ya. Kalau keterampilan dan sikap sudah Ibu lakukan selama kalian berlangsung pembelajaran. Sekarang Ibu akan menilai dari segi pengetahuan atau kognitifnya dengan cara tadi Ibu sudah jelaskan menggunakan Google Form. Yuk, sekarang lihat WA grupnya. Ibu sudah kirimkan linknya, ada? Ada Bu. Ya, silahkan kalian Bu. isi namanya, isi kelasnya, dan jawab pertanyaannya ya. Hanya 3 soal saja. Kalau kalian tadi mengerjakannya dengan benar, dengan baik, tentu bisa menjawabnya. Yuk, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit saja. Yuk, langsung ya, dikerjakan ya. Iya, Bu. Sudah, bisa semua? Bisa Bu, sudah selesai. Ya, jangan lupa langsung dikirim. Biar nanti langsung masuk ke Ibu dan bisa Ibu olah. Besok Ibu share nilainya ya. Oke, evaluasinya sudah selesai. Ibu ingin tanya, pembelajaran bermakna apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan dari awal sampai tadi yang sudah kita lakukan? Siapa yang mau mengemukakan? Oh, setelah kita melakukan ini bersama Ibu, saya tuh jadi begini. Yuk, siapa? Oke, Widya. Silakan, Ini Wi. pembelajaran yang bermakna yang dapat saya ambil dari sini, bahwa kita dapat melakukan uji boraks itu menggunakan kunyit, menggunakan bunga trompet, dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi kita tahu makanan kita itu aman apa tidak. Betul, iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, apa Yustiana? Jadi dengan kita belajar hari ini, kita tahu Bu, makanan yang berbahaya itu yang tidak boleh atau harus kita hindari Bu. Kayak tadi yang mengandung boraks itu Bu. Iya, jadi lebih selektif ya. Jangan Iya, karena tergiur murah kalian jajan aja gitu ya. Tapi harus diperhatikan kembali aman atau tidak. Betul. Oke, good. Kemudian anak-anak semuanya, bagaimana kesan kalian mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Pusing? Seru, Tidak, Bu, menyenangkan. Senang, Bu, senang. Oke. Iya, Ibu jadi ikut senang kalau kalian senang ya. Nah, kemudian ada saran untuk Ibu minggu ke depannya atau pertemuan berikutnya tuh inginnya begini. Yuk, apa? Maunya apa? Saya, Bu. Apa Julius mau apa?
praktikum kayak gini, Bu. Seru, Bu. Diskusi sambil jalan-jalan. Seru pokoknya, Bu. Iya, tapi Julius jangan kayak tadi lagi ya. Oh, Disuruh siap, tahu. siap. Ya, Maaf ya, bikin Mi. beda. Ya, Ibu akan buat seperti ini lagi, tapi tadi catatannya betul kata Umi ya, harus lebih kondusif lagi. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butika